Udah gimana kondisi tubuh kakak sekarang? Kakak sekarang nggak bisa ngomong, baru lemas. Oh, kepalanya juga sudah mulai botak? Udah, kayaknya udah botak ini ke yang kedua. Yang penting penyakit saya lumpuh, saya bilang. Soalnya anak saya masih kecil, masih 7 tahun dia sendiri. Karena kami pun yang pertama itu mau kemo ke Medan itu dibantu-bantu oleh dari kawan-kawan dan juga keluarga. Keluarga dari jauh. Horas, selamat sore. Kembali kita bertemu dalam program Green Berita TV Mendengar. Saya Fernando Sitanggang. Hari ini kita sedang berada di sebuah rumah sakit daerah di Samosir, tempat perawatan daripada seorang pasien yang didiagnosa menderita penyakit kanker, tepatnya kanker payudara. Hari ini kita akan berbincang bagaimana perjuangan ibu ini dan suami dalam upaya perobatan untuk bisa sembuh dalam sakitnya. Langsung saja kita menyapa pasien kanker payudara, yaitu Ibu Nurita Borisombing, usia 45 tahun, dan juga suami Pandang Simbolon. Horas, Kak, apa kabarnya? Harus deh, baru sedang kelan sakit. Sakit ya? Iya. Nah, abang gimana? Sehat, Bang? Sehat, Sehat, Bang ya? sehat. Nah, kalau boleh tahu, kapan mulai terdiagnosa kakak ini sebagai pasien penyakit kanker? Mulai dari tanggal 21 Februari dirujuk rumah sakit Hadrianus Sinaga, Kabupaten Samosir ke Medan, ke rumah sakit Murni Teguh. Sampai di sana di biopsi payudaranya istri saya, Nurita Borisombing. Setelah dibiopsi seminggu dari situ dikatakan dokter bahwa dia kena kanker payudara. Nah, jadi setelah itu dirawatlah di Murni Teguh. Dirawat lebih kurang itu dalam 1 minggu. 1 minggu setelah itu, setelah selesai dibiopsi, setelah 1 minggu dirawat di sana, rawat biopsi waktu operasi ngambil sampel itu. Nah, pulanglah dulu kami karena hasilnya kan nggak bisa langsung karena dikatakan dokter 10 hari. Nah, pulanglah kami ke rumah ada keluarga di Medan. Dari Murni Teguh ke rumah keluarga di Medan itu di Patubak, sangat jauh. Nah, jadi bermalamlah kami di situ, kira-kira lebih kurang itu 10 hari lah. 10 hari masuk lagi ke sana. Masuk lagi ke Murni Teguh. Nah, menengok hasilnya tadi yang dibiopsi. Setelah di situ dikatakan itu bahwa itu kanker payudara. Kanker payudara harus di di kemoterapi. Di kemoterapinya itu paling tinggi 8, paling rendah 6. Paling tinggi 8, paling rendah 6 apanya? Kemoterapinya. Nah, kemoterapinya paling tinggi 8, paling rendah 6 kali. 6 kali kemoterapi. Nah, Jumlah kemoterapinya ya? jumlah kemoterapinya. Jadi ini baru kemo yang kedua ini. Nah, jadi kemo yang pertama karena sekali 3 minggu kemonya. Kemo yang pertama di tanggal 15 ya.
tanggal 15 itu bulan 4. Ya, bulan 4. Setelah itu kemo pertama belum apa-apa, belum seperti ini, masih sehat. Kemo yang kedua ini ya drop dia. Kemo yang kedua drop. Masuk kemo yang kedua tanggal 11 Mei. 11 Mei karena dia juga waktu itu HB-nya turun, transfusi kantong darah, baru bisa di kemoterapi. Selama di Medan kemarin? Selama di Medan kemarin. Jadi setelah itu habis di kemo dia tanggal 11, karena ini kan udah mau lebaran. Mau lebaran kemarin udah ditutup. Nggak bisa pulang lagi kan gitu. Jadi kami ambillah surat itu dari rumah sakit Murni Teguh bahwa untuk perjalanan bahwa tidak ada COVID gitu. Karena di sana udah dites juga antigennya masalah COVID. Jadi udah itu pulanglah kami dari Medan ke sini. Setelah kemo kedua tanggal 11 malam kami pulang karena cuma itulah mobil berangkat dari Medan kan. Sampailah di Samosir kira-kira jam 4 pagi subuh. Udah sampai di Samosir subuh itu mulai di mobil itu pun istri saya ini nggak normal lagi, udah muntah terus. Muntah, kondisinya ya seperti sekarang inilah badannya. Setelah itu sampai di rumah nggak mau makan lagi. Jadi kemarin hari Senin kemarin karena saya tengok itu fisiknya nggak kuat lagi, saya bawalah dia ke rumah sakit Haryanus Sinaga. Dirawatlah di rumah sakit Haryanus Sinaga ini sekitar hari Senin sampai 4 hari. Itu ada mendingan sedikit. Jadi setelah di sini dirawat, ada mendingan sedikit. Sekarang udah agak serah karena dia diimpus macam mantap, dibikin obatnya dokter Haryanus Sinaga. Ada berapa dokter bedah dengan dokter paru. Dikasihlah obat-obat untuk anti nyeri, anti muntah. Karena dia juga agak demam. Sama demamnya. Dengan juga agak batuk-batuk. Batuk-batuk itulah dia menjadi muntah. Batuk-batuk pertama batuknya agak batuk kering, kecil-kecil aja. Itu jadi besar. Muntahlah dia. Jadi nafsu makannya pun sejak di kemo yang kedua nggak ada lagi sampai sekarang. Nah, oleh dokter Haryanus Sinaga tidak dianjurkan kembali untuk berangkat ke Medan? Dianjurkan. Kenapa tidak segera berangkat? Sekarang karena kondisinya masih lemas, belum diberangkatkan. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua yang paling pokok masalah pembiayaan kami lah mau ke Medan ini. Karena kami pun yang pertama itu mau kemo ke Medan itu dibantu-bantu oleh dari kawan-kawan dan juga keluarga. Keluarga dari jauh juga dari kawan-kawan. Itu yang bantu. Itu yang membantu ongkos-ongkos kami pulang ke Medan. Sudah kemo 2 kali kakak. Gimana perasaan kakak saat ini? Perasaan kakak sekarang ini yaitu minta nggak mau makan. Saya terus badannya bertegak aja lemas. Udah gimana kondisi tubuh kakak sekarang? Kakak sekarang nggak bisa ngomong, baru lemas. Kepalanya juga sudah mulai botak? Udah. Sejak kemo keberapa kepalanya itu kak? 1. Kepalanya yang udah botak ini ke yang kedua. Makanya saya berkata jadi malas. Dibilang orang itu kan gak peduli saya. Yang penting penyakit saya sembuh, saya bilang. Soalnya anak saya masih kecil, masih 7 tahun dia sendiri. Mentah-mentah ke rumah orang. Tadi kemana itu di Perkasa, waktu dia sama saya manja saya buat dia. Sekarang kok bisa sampai lagi anak saya. Kan saya jauh gitu pikiran saya. Nah bang, sehari-hari apa pekerjaan abang? Pekerjaan saya memang seorang jurnalis online di Kabupaten Samosir. Itu sehari-hari. Dan
juga petani dengan istri saya di kampung di desa Salandolo, Kecamatan Rongkurni Utara kami tinggal. Kakak kerjanya apa? Kalau istri saya orang rumah ini seorang petani, petani dengan membantu keluarga karena anak kami kan ada satu lagi yang masih kecil. Ada berapa anak abang? Anak kami ada 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Masih kecil ya? Masih kecil, yang bungsunya yang nomor 3 masih kecil-kecil. Selama perobatan kakak ini bang ke Medan dari mulai bulan berapa tadi? Mulai bulan 2. Dari mulai 1 bulan 2. Dari mulai bulan Februari sampai saat ini sudah kemo 2 kali. Mungkin sudah banyak lah biaya habis ya bang ya? Lumayan, kami udah habis lebih kurang itu, karena itulah ada tabungan kami sedikit dulu dengan dibantu-bantu oleh keluarga dengan kawan-kawan dari jurnalis. Ada hitung-hitunganku udah habis sampai 16-an lah, 16 juta. Jadi kalau uang kami memang sekarang memang nggak ada lagi. Oke. Memangnya nggak ada pakai BPJS orang abang, makanya biaya habis seperti itu? Enggak, kalau biaya perobatannya memang pakai BPJS karena rujukan pun dari Kabupaten Samosir, Rumah Sakit Kabupaten Samosir ke Medan, ke Rumah Sakit Murni Tedugu memakai BPJS. Yang kami alami yang saat ini biaya-biaya ongkos-ongkos itu karena ongkos kami dari Samosir bolak-balik ke Medan itu sangat tinggi. Jadi biaya kami yang kami keluhkan sekarang nggak ada biaya kami untuk melanjutkan perobatan istri saya ini, karena pengobatan memang ada biaya-biaya obat itu dari rumah sakit, ada banyak memang dari rumah sakit. Ada juga kami beli obat alternatif dari luar. Jadi terus yang kedua biaya-biaya kami makan. Selama nunggu di Medan itu kan berbulan-bulan. Jadi kami di Medan itu kan kalau ngontrak rumah pun saya nggak sanggup karena di sekitar itu agak sangat mahal kontrak rumah di daerah Rumah Sakit Murni Teguh, mahal per bulannya. Jadi saya nggak sanggup. Saya pribadi sebagai suami ya saya usahakanlah pulang dulu ke Samosir untuk mengapakan biaya supaya ada kawan-kawan siapapun yang kawan-kawan ada bantuan-bantuannya. Jadi bang, ini kan orang kakak mau berobat ke Medan. Tadi saya dengar dari abang biaya untuk membawa ke Medan pun saat ini terkendala ya, karena tabungan orang abang pun sudah habis selama ini, selama perobatan kakak dari mulai bulan 2. Apa harapan abang kepada siapa saja yang menonton dan mendengarkan tayangan ini bang? Harapan saya siapapun yang mendengarkan atau menonton ini, harapan saya karena saya nggak ada biaya lagi untuk perobatan istri saya, berapapun yang diberikan seikhlasnya untuk perobatan istri saya doakan supaya istri saya bisa berobat lanjut ke Medan. Karena sekarang kami nggak ada biaya, karena ini mau ketiga kami mau ke Medan, nggak ada biaya ongkos-ongkos kami lagi ke Medan dari Samosir ini. Jadi sekarang kami minta tolong siapapun yang tergerak hatinya untuk membantu kami untuk pembiayaan istri saya mau berobat ketiga ke Medan. Kalau kakak, apa harapannya kak bisa sampaikan sama penonton kita kak? Kalau saya minta mohon doa dan minta bantuan supaya saya dibantu. Tanggal 29 kemungkinan kami mau ke Medan untuk kemo, tapi itulah ongkos kami nggak ada. Saya memohon kepada Bapak Ibu, terima kasih. Demikian tadi wawancara kita kepada ibu penderita kanker payudara, Ibu Nurita Burisyombing, dan suaminya Bapak Pandang Simbolon. Apa yang menjadi keluhan mereka sungguh sangat memiriskan hati. Perjuangannya sangat kuat untuk bisa sembuh. Dia lakukan apapun, berobat sampai ke Medan.
tetapi persoalan biaya menjadi permasalahan bagi mereka pada tahap kemoterapi yang ketiga. Semoga seluruh netizen yang menonton ini dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada ibu kita ini. Bila Anda ingin membantu dan mendukung upaya perubatan dari Kakak Nurita Borisyombing dan suami Pandang Simbolon, boleh langsung ditransfer ke rekening Bapak Pandang Simbolon pada rekening ini. Dan percayalah, setiap rupiah bantuan kita semua akan mampu menyelamatkan nyawa orang lain. Dan Tuhan yang Maha Baik pasti melihat dan membalaskannya. Saya Fernando Sitanggang untuk Green Berita TV mendengar. Horas, Horas, Horas.